Halo teman-teman, welcome back to podcast Healthy Lifestyle. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan dokter yang pakar pada bidangnya, dan ini merupakan program kerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Pada episode kali ini kita akan berbincang salah satu isu yang sempat merebak di jagat media sosial dan juga rasanya di kalangan Gen Z nih, berkaitan dengan kesehatan mental. Yang kadang kalau stres dikit, aduh butuh healing nih katanya. Ya, tapi apa bisa kita self klaim tentang stres kita tadi? Nah, langsung aja kita ngobrol bersama dengan ahlinya, yaitu bersama Dr. Kresna. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, baik. Kalau Nisa sendiri gimana? Alhamdulillah baik dokter. Nah, saya excited banget dok ngomongin soal ini karena saya juga pengen banyak belajar dan rasanya pemirsa juga pengen banyak tahu nih mental health. Ya, ini seperti apa sih sebenarnya dok? Secara definisi. Ya, emang mental health ini sekarang lagi booming gitu ya. Kalau secara definisi mental health itu yang definisi kan banyak itu. Ada WHO. Saya nyontek dulu ya. Boleh dong. Ya. Nah, ini penting nih. Nah, kalau menurut WHO ini mental health atau kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan orang mengatasi tekanan hidup. Satu, dia bisa mengatasi tekanan hidupnya gitu. Stres dari kehidupan, itu kan kita bilang tekanan hidup. Terus yang kedua, dia menyadari kemampuan mereka. Jadi tahu, oh aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini. Jadi bukan berarti orang yang sehat jiwa itu nggak punya kelemahan, tapi dia lebih memahami aku kurangnya di mana, aku lebihnya di mana. Terus yang ketiga, dia bisa belajar dan bekerja dengan baik. Itu ngomong tentang fungsinya di dalam tanggung jawabnya. Dia bisa kalau misalnya dia mahasiswa, tanggung jawabnya kan belajar. Kalau misalnya dia sudah berumah tangga, dia jadi ya tanggung jawabnya jadi kepala rumah tangga gitu. Terus kalau misalnya kita ada leader ya, berarti tanggung jawab kita adalah leader. Nah, terus yang terakhir berkontribusi pada komunitas mereka. Nah, jadi kontribusi itu nomor satu di mental health. Nah, karena itu kalau kita bilang mental health, empat-empatnya ini harus ada tuh. Tadi menyadari dapat mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, kekurangan dan kelebihan, dan belajar dan bekerja dengan baik serta berkontribusi ke komunitas. Lebih sulit menentukan orang yang sehat jiwa daripada gangguan jiwa, tapi Nisa. Wah, ini dia. Jadi 4 indikator ini harus dipenuhi kalau memang dikatakan dia sehat jiwa gitu. Oke. Nah, urgensinya apa sih dok? Kita harus punya jiwa yang sehat tadi. Apakah itu bisa mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi kalau misalnya kita tidak punya mental health yang tadi dibilang ya, tidak bisa menghadapi tekanan, nggak bisa berkontribusi, kita dalam kehidupan itu kan pasti selalu ada stres ya. Jadi selalu ada tekanan dalam hidup. Ya namanya juga dalam kehidupan kan pasti ada hujan ya. Ada badai juga kan. Nah, ketika kita punya kesehatan mental atau kita bilang kekuatan atau resiliensi mental yang kuat, kita itu ya bisa menghadapi mau hujan sekeras apapun. Gitu. Ini pilihan diksinya dokter ini dalam banget loh. Banyak baca novel kayaknya ya. Hujan dan badai. Benar juga ya seperti itu. Nah, ini kan dokter sering menghadapi pasien. Kalau kita ngelihat nih di RSUB atau mungkin di Malang sendiri, prevalensinya tuh seberapa banyak sih dok orang-orang yang akhirnya punya gejala kesehatan mental tadi? Ya. Profesi saya ini kan psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa. Memang yang banyak datang ke saya adalah orang-orang yang sudah punya gangguan jiwa. Jadi rata-rata sih mereka sudah punya gangguan dulu, bukan cuma masalah kejiwaan. Dan rata-rata sih kalau sekarang paling banyak yang saya sering tangani itu adalah satu, gangguan depresi paling banyak. Terus gangguan cemas, tiga kali ya, mungkin bipolar gitu ya. Bipolar itu yang kadang bisa jadi depresi, kadang bisa yang happy banget, yang bisa bolak-balik gitu ya, bisa ekstrim gitu. Terus gangguan cemas, meskipun secara penelitian paling banyak di dunia itu gangguan kecemasan. Sebenarnya di gangguan kecemasan itu dia
1:3 orang gitu. Jadi misalnya ini kita 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin salah satu ada yang bisa kena gangguan cemas. Wah, ini harus dalam dicek ini, hidupnya. Dok. Banyak ya ternyata ya. Cuma nggak semua orang berobat gitu, karena gangguan cemas kadang ketika orang bisa ngatasin sendiri, mungkin ada yang bisa sembuh sendiri, atau mungkin dianya nggak ngerasa bahwa itu gangguan cemas gitu. Jadi jarang kadang berobat. Terus ada gangguan depresi gitu. Paling ini juga cukup banyak, dia 1:5 gitu. Prevalensinya cukup tinggi ya, angka sakitnya cukup tinggi. Dan ini yang sekarang orang lagi galakkan ya, karena kan kalau orang kena depresi nggak cuma sedih aja, cuma kan dia lebih nggak produktif dalam pekerjaan, dia lebih suka menghindar. Terus yang paling menakutkan lagi adalah ketika mereka ada keinginan mengakhiri hidup gitu, suicide itu. Nah, itu ternyata depresi itu kan dia 1:5. Kalau kita ngomong 1:5 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 ada satu yang depresi beresiko. Ini Gitu. Itu yang paling banyak. Nah, masalah kejiwaannya juga macam-macam. Banyak juga yang saya tangani di depresi itu masalah hubungan, entah itu masalah hubungan rumah tangga karena ada isu perselingkuhan, atau KDRT, atau mungkin yang Gen Z gitu ya. Kalau Gen Z itu biasanya masalah hubungan gitu kan. Itu yang paling sering ya toxic relation, kayak nggak bisa membedakan apakah ini hubungan yang sehat atau ini sebenarnya hubungan yang nggak sehat gitu. Seperti itu. Kompleks ya gitu. Kompleks banget nih ya. Ternyata Gen Z aja udah punya masalah relationship gitu, bukan hanya berumah tangga. Karena kan hidup kan. Nah, karena hidup kan pasti ada masalahnya gitu. Betul. Hujan kan nggak kita minta-minta juga ada terus ya. Siap semua. Ini menarik ya, Dok ya. Tadi di balik layar kita sempat ngobrolin soal perbedaan soal masalah kejiwaan dan gangguan kejiwaan. Nah, mungkin ini boleh diperjelas kembali biar masyarakat ini nggak salah kaprah bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Yang berbeda, iya. Ini kalau kita ngomong ada masalah kejiwaan atau nanti terminologi lainnya ya, atau kata-kata lainnya itu mungkin orang bilang namanya masalah psikososial. Kalau gangguan jiwa itu nama lainnya gangguan psikiatri. Gitu. Jadi kalau orang ngomong gangguan psikiatri, kalau kita pakai bahasa Inggris psychiatric disorder gitu ya, itu gangguan jiwa kalau kita terjemahkan ke Indonesia. Kalau masalah kejiwaan biasanya nama lainnya masalah psikososial. Kadang kalau di Inggris tuh psychosocial problems gitu. Nah, ini beda gitu ya. Kalau masalah psikososial, dia masalah yang terjadi secara psikologis dan dari sosial gitu. Jadi contohnya nih, ketika orang ada pasangan gitu ya, terus habis itu cekcok satu sama lain gitu ya, terus sampai lama gitu, tapi nggak selesai. Nah, itu kan kita akan bilang situ sebagai masalah hubungan interpersonal gitu kan, atau hubungan relasi intim yang bermasalah gitu. Atau mungkin kedua, ketika kita jadi bangkrut gitu ya, terus nggak punya duit gitu kan, pengangguran, itu akan menjadi masalah psikososial atau masalah kejiwaan, karena dia akan stres karena hal itu gitu. Atau mungkin misalnya penggunaan zat-zat terlarang gitu, misalnya karena dia orangnya gampang cemas, gampang sedih, terus dia juga nggak tahu caranya untuk mengatasi kesedihan itu, jadinya larinya minum alkohol gitu ya, pakai sabu gitu ya, putau, ganja gitu. Itu juga kita bilang sebuah masalah kejiwaan gitu. Nggak mungkin gini tadi itu ya, masalah hubungan relasi toksik gitu ya. Jadi sudah tahu gitu bahwa kok banyak dirugikannya ini sama pasangannya gitu ya, sudah sering ditempeleng gitu kan, mungkin ya bahasanya ditempeleng itu ya, sudah sering disakiti baik itu secara omongan verbal ataupun fisik, tapi dia masih baik loh karena ada satu kata-katanya yang baik gitu kan. Ada ya, Dok? Ada yang kayak gitu, tapi meskipun udah babak belur gitu ya, ada yang kayak gitu. Dan itu beberapa kali saya alamin, beberapa kali saya temuin juga itu. Gitu. Nah, itu kita bilang masalah kejiwaan atau kita bilang psikososial. Nah, di mana ketika masalah psikososial ini tidak teratasin, dia akan berkembang menjadi gangguan jiwa.
Kalau dia punya bakat genetik gitu ya. Karena kalau kita ngomong gangguan jiwa, dia lebih kompleks. Karena gangguan jiwa itu kan sebuah diagnosis ya gampangannya ya. Jadi kalau kita datang ke dokter, oh kamu demam, batuk, pilek gitu kan. Namanya common cold atau pharyngitis gitu ya. Jadi dia radang tenggorokan gitu ya. Sama dalam gangguan jiwa juga dia akan terdiagnosis berdasarkan problem-problem atau gejala-gejala yang dirasakan oleh klien kita atau pasien kita. Jadi misalnya oh saya sedih terus menerus gitu kan 2 minggu, terus habis itu nggak punya tenaga, terus nggak punya makannya jadi menurun atau makin banyak gitu, tidurnya jadi sulit atau tidurnya makin panjang, nggak bisa konsen, kadang ada pikiran pesimis, kadang juga ada keinginan tuh ya udah aja hidup ini gitu, kadang bahkan ada orang yang udah punya rencana pengen mengakhiri hidupnya dengan cara tertentu. Nah itu kita masuk ke sebuah sindrom depresi. Nah itu gangguan depresi. Nah gangguan depresi ini satu pasti ada masalah psikososialnya. Misalnya yang paling sering saya dapatkan itu kalau depresi masalah hubungan ya gitu kan. Kalau enggak kegagalan biasanya. Kegagalan skripsi ini paling sering ini ya teman-teman, hati-hati. Teman-teman mahasiswa itu ya biasanya takut sama pembimbingnya gitu kan. Jadi misalnya pembimbingnya galak dok gitu kan biasanya. Atau saya nggak biasa sih dok ditegur dengan cara langsung dimarah-marahin gitu. Gitu, dan saya nggak jadi yang ngerasa bahwa saya itu bodoh banget gitu. Nah kayak gitu kan itu kan masalah di dalam dia komunikasinya gitu kan kepada dosen itu. Jadi jadinya dia gampang menghindar gitu. Meskipun ya syukurnya ada yang bisa akhirnya lulus juga gitu ya. Beberapa yang saya tangani di rumah sakit ya. Jadi itu. Jadi kalau dibiarkan masalah kejiwaan akan jadi gangguan jiwa. Apalagi kalau mereka punya genetik gitu ya. Gitu. Kadang kan kita juga taunya gimana ya genetik ini ya dok ya. Iya dok. Nah kadang itu saya selalu bertanya apa dulu kan nggak seberkembang sekarang ya. Nah biasanya sih pertanyaan saya dulu bapak ibu itu orangnya emosional enggak? Gitu. Kalau emosional naik turun itu biasanya mungkin itu kan pasti diturunkan emosi gitu. Emosi, watak itu tuh diturunkan secara biologis gitu kan. Karena kan jiwa itu ada di otak kita gitu kalau secara ilmu biologi ya. Jadi itu diturunkannya lewat otak. Jadi tapi selain dia pembelajaran, dia ngelihat orang tuanya kayak gimana, itu juga genetik gitu. Karena ada buktinya loh ternyata nih gitu kan. Contohnya bayi baru lahir kan ada bayi anteng ya gitu. Ada tuh kalau bayi kan ada yang dia anteng ya ditenangin juga gampang, tapi ada bayi yang rewel gitu kan. Kayaknya dia butuh dikudang dulu, butuh digendong lebih lama baru tidur gitu kan. Nah itu yang menunjukkan bahwa temperamen bayi pun dari lahir sudah beda. Gitu, karena itu diturunkan. Gitu. Jadinya kalau kita punya bakat depresi, bakat bipolar, bakat yang gangguan jiwa itu ya, begitu kena stres yang cukup besar yang tidak teratasi, muncullah ini gejala itu muncul gitu. Jadi problemnya jadi double, yang biasanya yang datang ke voli jiwa gitu ya, saya itu yang punya double itu. Jadi misalnya sudah ada gangguan depresinya gitu. Atau mungkin dia bipolar gitu kan, atau mungkin gangguan cemas gitu ya. Terus problemnya itu ada gitu kan, problem yang psikososial atau masalah kejiwaannya itu ada, masalah hubungan. Jadi ada 2 yang perlu diselesaikan gitu. Jadi selain gangguan jiwanya juga kita perlu atasin, ya masalah ini juga perlu gitu. Double combo ya dok. Double combo iya. Tapi dok, kalau yang berkaitan dengan genetik tadi, apakah pasti gitu ya nanti misalnya orang tuanya punya masalah gangguan kejiwaan, anaknya sudah pasti akan punya gangguan kejiwaan juga, atau ada sesuatu yang bisa setidaknya preventifnya gitu dok? Kalau kita ngomong konsep genetik kan kalau di bahasanya orang genetik ya ada fenotip, genotip. Fenotip itu yang kelihatan gitu kan. Kalau genotip itu yang gennya dalamnya. Belum tentu ketika gennya ada itu akan menunjukkan sifat itu. Kalau sama di jiwa juga seperti itu. Karena kalaupun dia punya gennya, tapi kalau kita bisa menjaga, gampangannya
gen diabetes ya. Gen diabetes kan ada tuh orang tuanya diabetes, anaknya belum tentu, karena ternyata anaknya tahu hati-hati ya, mama papa ini gampang gemuk loh gitu kan. Nah, jadi dia akhirnya dia nge-gym gitu kan, dia jaga makanan gitu kan, jadinya dia hidupnya sehat gitu. Dia nggak muncul diabetesnya, tapi dia punya gen itu. Kalau dia nggak hati-hati, dia bisa kena diabetes. Sama gangguan jiwa juga kayak gitu. Mungkin dia tahu, oh bapak ibuku itu emosional gitu kan. Kalau yang modern dia udah tahu, mungkin orang tuanya berobat gitu kan. Oh orang tuaku bipolar gitu kan. Atau orang tuaku punya depresi, berarti aku juga punya bakat itu. Nah cuma ternyata dia ketika dari muda dia belajar untuk belajar life skill gimana sih untuk regulasi emosi gitu. Gimana kalau sama orang itu belajar interpersonalnya bagus gitu kan. Hadapi konflik sama orang gimana gitu kan. Sekarang kan banyak kan kursus-kursusnya, atau tak harus kursus, maksudnya pengembangan diri juga banyak kan gitu ya. Dia juga orangnya terbuka mungkin gitu ya. Dapat komunitas-komunitas yang positif, yang baik, jadinya sehingga dia itu berkembang. Dan jadi meskipun dia tahu, oh papa mamaku orangnya emosional, ada yang punya bakat seperti ini gitu kan, bakat misalnya emosinya naik turun atau malah gangguan jiwa, tapi dia tetap bisa berkembang dengan baik, dan mungkin nggak muncul juga, bisa jadi gitu. I see, baik dok. Nah ini sebenarnya gimana sih kita ya sebagai orang awam bisa tahu kapan sih harusnya kita mulai punya pendampingan dari profesional berkaitan dengan emosi dan juga kejiwaan kita itu seperti apa sih dok? Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Biasanya soalnya orang datangnya sudah yang tahap lanjut, sudah gangguan jiwa kan tadi, sudah depresi dulu gitu ya. Makanya. Nah, yang kita bilang profesional kesehatan jiwa itu biasanya orang merujuk ke psikiater atau ke psikolog gitu ya, psikolog klinis ya. Kalau psikiater kan kadang ini orang-orang suka ketukar-tukar nih. Ya gimana gitu. tuh bedanya dok? Psikiater sama psikolog klinis. Kalau psikiater itu kan basicnya kedokteran, jadi dia akan sekolah dokter dulu, dokter umum, terus kemudian dia akan sekolah spesialis, gitu, spesialis kedokteran jiwa. Gitu. Seperti saya psikiater, spesialis kedokteran jiwa, gitu. Jadi kami yang belajar kedokteran dan kami belajar lebih dalam tentang kesehatan jiwa. Gitu. Jadi kita belajar secara biologis, psikologis dan sosial bagaimana sih kita mengobati gangguan jiwa. Terus habis itu nggak cuma mengobati, karena kami kesehatan, profesinya kesehatannya. Kalau kita ngomong dokter itu kan mencegah, mengobati, dan merehabilitasi gitu. Jadi 3 itu. Jadi kita juga mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempromosikan kesehatan jiwa, jadi supaya orang yang sehat jadi makin lebih sehat lagi. Terus kalau udah terjadi masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, kita obatin atau kita tanganin, atau rehabilitasi. Contohnya yang sudah terjadi kecacatan gitu ya. Kadang kan ada orang yang gejalanya itu nggak bisa hilang gitu. Contoh yang mereka yang dengarkan halusinasi, kadang itu kan rawat diri juga kurang bagus. Nah itu juga kayak gitu. Nah itu kalau psikiater. Jadi kami bisa pakai psikoterapi. Psikoterapi itu terapi konseling atau bicara gitu ya. Dan juga bisa pakai obat karena kami basicnya kedokteran. Kalau psikolog klinis dia dari psikologi, gitu ya. Jadi emang belajar tentang psikologi manusia. Nanti mereka akan sekolah lagi yang namanya psikolog klinis. Nanti mereka akan belajar bagaimana perkembangan normal, tidak normalnya seorang manusia secara psikologis. Nanti intervensi mereka kebanyakan memang lebih ke arah psikologis gitu. Jadi bedanya di situ. Gitu. Okay. Tergantung individu masing-masing. Baik, ini mungkin last question dok, berkaitan dengan mungkin pesan atau tips and trick kepada teman-teman mahasiswa nih khususnya untuk menghadapi kehidupan yang begitu banyak hujan dan badai ini dok. Gimana dok? Pesan saya kalau untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ya, pertama kita jangan malu dengan kondisi kita ya. Kalau misalnya kita memang butuh bantuan, yuk kita let's talk gitu kan ya. Jadikan ketika kita merasa bahwa kita butuh bantuan, ya itu adalah kekuatan tuh. Karena orang yang kuat itu bukan berarti nggak butuh bantuan sama sekali, tetapi
dia tahu bahwa oh saat ini aku lagi butuh bantuan gitu. Jadi ayo bicara gitu ya, let's talk gitu kan. Ayo kita terbuka gitu ya, karena ketika kita bisa terbuka ya di situ letak kekuatan kita. Gitu. Dalam sekali ya dok, luar biasa. Ini kalau ketemu dokter bisa kapan aja nih di rumah sakit UB? Di RSUB ya, di RSUB saya tiap hari Senin sampai Jumat pagi jam 9 sampai jam 13. Wah. Datang aja gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai depresi berat gitu ya. Kalau ada masalah yang kayaknya sulit dipecahkan, bisa juga langsung datang gitu ya. Langsung ketemu dokter Kresna nih, Bisa. ahlinya teman-teman. Thank you banget dokter sudah sharing, saya banyak belajar dan semoga juga teman-teman di sini juga akhirnya melek soal kesehatan mental dan jangan terlambat gitu ya untuk mengetahui tentang kondisinya masing-masing. Dan thank you juga untuk sponsor kita pada episode kali ini yaitu Reason Bakery & Co yang sudah support, dan tentunya kepada Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang setiap bulannya selalu hadir untuk memberikan edukasi kepada kita semua tentang dunia kesehatan. Dan sampai jumpa di program-program Healthy Lifestyle berikut. Bye-bye.